Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasikan proyek kami hari ini. Kami dari kelompok 2, saya Irfan Aldi dengan NIM 425222055 bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Alyaduta dengan NIM 425222007. Nur Fajriya Rahman dengan NIM 425222019 dan Ahmad Fauzanul Islam dengan NIM 425222031. Baiklah, banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi. Nah, tata kelola drainase yang buruk atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali dampaknya tidak hanya merugikan secara material, seperti kerusakan infrastruktur dan properti, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Minimnya sistem peringatan dini yang efektif seringkali membuat masyarakat terlambat mengambil langkah antisipasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berbasis teknologi seperti aplikasi RiverGuard, aplikasi mobile yang memanfaatkan IoT untuk memberikan data real-time dan peringatan dini terkait kondisi air dan potensi banjir. Nah, adapun tujuan dari aplikasi ini adalah menyediakan sistem peringatan dini berbasis IoT yang memberikan informasi secara real-time kepada masyarakat tentang potensi banjir di hulu sungai, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan sehingga risiko kerugian dan dampak negatif dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kemudahan akses informasi darurat, kemudahan pemantauan dan pengendalian, meningkatkan presentasi keselamatan diri keluarga. Baik, selanjutnya adalah demo dari aplikasi RiverGuard. Bisa kita lihat di sini halaman pertama menampilkan halaman splash screen dari aplikasi RiverGuard. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman onboarding pertama di aplikasi RiverGuard. Lalu klik next, masih di halaman onboarding kedua. Lalu klik next dan akan diarahkan ke halaman dashboard. Ini adalah tampilan halaman dashboard dari aplikasi RiverGuard. Kemudian bisa kita lihat di sini ada beberapa informasi, yaitu ada kecepatan arus, ketinggian air, kondisi cuaca dan kondisi luapan airnya, dan beberapa fitur lainnya. Nah, selanjutnya ada fitur dari aplikasi RiverGuard, yaitu kontak darurat. Nah, di fitur ini, di halaman aplikasi ini bisa kita lihat di sini ada beberapa daftar kontak yang bisa kita hubungi atau bisa user hubungi jika terjadi kondisi yang darurat. Nah, ada beberapa di sini kontaknya. Lalu kemudian ada fitur panduan evakuasinya. Nah, di sini biasanya berisi beberapa panduan evakuasi jika terjadinya luapan air. Bisa kita lihat di sini beberapa panduannya bisa dibaca. Lalu kemudian kita kembali lagi ke halaman dashboard. Lalu kita lihat di halaman informasi akun. Ini adalah berisi halaman profile. User bisa menambahkan nama, email, domisili, dan nomor telepon. Lalu user bisa menyimpan datanya tadi, kemudian bisa kita cek kembali. Nah, datanya akan tersimpan. Lalu kemudian kita berpindah lagi ke halaman tentang aplikasi. Nah, ini berisi tentang informasi aplikasinya, yaitu versi aplikasinya, kemudian deskripsi dari aplikasinya, kemudian ada informasi software developernya. Nah, selanjutnya
pada selanjutnya ada fitur lagi di aplikasi RiverGuard, yaitu menampilkan data secara real time. Bisa kita lihat di sini, datanya akan muncul secara real time, bergantian, dan kemudian ada fitur notifikasi. Notifikasi ini akan muncul jika kondisi luapan air itu ada kondisi waspada, ada juga kondisi bahaya. Nah, jika kondisinya aman, maka aplikasi notifikasinya akan hilang. Nah, selanjutnya di sini ada halaman informasi kecepatan arus. Selanjutnya ada halaman informasi ketinggian air. Ini bisa juga kita lihat di sini datanya secara real time. Lalu ada informasi cuacanya. Dan mungkin itu saja dari demo aplikasi RiverGuard-nya. Baik, saya akan menjelaskan untuk IoT-nya mulai dari komponen-komponennya. Nah, yang pertama yaitu microcontroller dengan ESP32, kemudian sensor water flow, sensor hujan, kemudian sensor ultrasonik untuk ketinggian airnya. Itu saja untuk komponen utamanya. Selanjutnya itu cara kerjanya. Yang pertama, ketika aliran air deras, sensor water flow akan mendeteksi kecepatan arusnya. Kemudian untuk sensor lainnya akan mendeteksi cuaca atau kondisi hujan. Sedangkan untuk ultrasoniknya yaitu dia akan mendeteksi ketinggian airnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi di mana untuk peringatannya. Yang pertama itu kondisi aman di bawah ketinggian 2 cm. Kemudian untuk kecepatannya di bawah 3 meter per second. Nah, untuk kondisi waspada yaitu kecepatan 3 meter per second untuk ketinggian 2 cm. Nah, untuk kondisi bahaya yaitu kecepatan arusnya yaitu 4 meter per second, kemudian ketinggiannya yaitu 3 cm. Dengan kondisi hujan, jika kondisi hujan di mana dia akan waspada atau bahaya, dan jika tidak hujan yaitu aman.